Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Mas Tommy. Masih juga jadi sampai sekarang netizen kita semua masih penasaran dengan sosok Thomas Djiwandono, Mas Tommy. Mas, kenapa Mas Tommy yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Keuangan? Saya jujur ya, kalau ditanya kenapa alasan Pak Jokowi, saya nggak pernah duduk sama beliau. Ya. Namun mungkin saya bisa jelaskan di sini bahwa sebetulnya kan sebelum saya dilantik itu saya udah kerja 3-4 bulan nih sama Kemenq. Waktu itu kita bahasannya tim sinkronisasi Pak Prabowo. Program Prabowo. Saya waktu itu dijadikan semacam PIC ke Kemenq. Jadi sebenarnya saya udah kerja kira-kira 3 bulan. Jadi saya anggap sebetulnya pengangkatan itu untuk lebih supaya transisinya berjalan lancar, khusus di anggaran dan di APBN. Cuman jujur, saya nggak tahu alasan Pak Presiden Jokowi sendiri, tapi tentunya ya itu sesuatu yang buat saya luar biasa dan suatu panggilan yang sangat terhormat. Mas, ya publik memang dilekatkan kepada Thomas Djiwandono. Ya tadi Mas Tommy adalah bendahara umum partai di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai bendahara umum. Lalu Mas Tommy adalah keponakan dari Prabowo Subianto, Mas. Nama itu masih melekat dengan Thomas Djiwandono, Mas. Dengan penunjukan Mas Tommy ini, apakah memang ada kaitannya ke sana karena Mas Tommy adalah keponakan seorang presiden terpilih? Saya rasa begini Mbak Eli, mungkin pertama masyarakat luas berpikir seperti itu saya rasa lumrah, ya kan. Apalagi banyak yang belum tahu saya memang orangnya istilahnya kalau di swasta di back office, ya. Jadi saya jarang di ruang publik. Ya. Namun yang dan ini saya rasa perlu saya buktikan adalah bahwa saya di sini sudah karena kompetensi saya juga, ya. Artinya saya sudah waktu di Gerindra memang saya bendahara umum, saya sampai sekarang masih bendahara umum, itu udah 16 tahun, ya. Banyak hal yang saya kerjakan di situ secara profesional, di swasta pun demikian. Jadi sebetulnya ini suatu panggilan buat saya untuk membuktikan bahwa saya di sini bukan hanya karena kedekatan saya sama Pak Prabowo sebagai keponakan ataupun posisi politik saya. Namun sekali lagi menurut saya itu lumrah aja masyarakat seperti itu. Tapi saya harus membuktikan bahwa bukan itu, dan itu adalah saya rasa tugas saya dan mudah-mudahan akan bisa dimengerti seperti itu ke depannya. Mas, tentunya publik juga melihat bahwa ini tadi Mas Tommy sudah menyampaikan bahwa penunjukan ini untuk dalam rangka transisi, sinkronisasi menuju ke pemerintahan berikutnya, Prabowo Gibran. Nah artinya ke depan, Mas Tommy tetap akan berada di posisi Kementerian Keuangan ya ke depan. Begitu nanti sudah kabinet Prabowo Subianto dilantik. Jadi ini unik nih Mbak Eli. Ini kan saya dilantik oleh Pak Presiden Jokowi sebagai wakil menterinya beliau. Artinya nanti di saat yang beliau turun, kami pun juga semua akan turun termasuk saya. Dan jujur, Pak Prabowo belum pernah menyatakan ke depannya saya kemana, ya. Tapi buat saya sekali lagi saya harus saya kerja setiap hari aja deh, gitu loh. Saya nggak ngelihat terlalu ke depan. Saya harus menjalankan tugas sehari-hari. Tentunya saya harus siap, ya, kalau memang dibawa kembali atau diangkat kembali di Kemenq. Jadi itu sesuatu yang saya anggap, malah saya mungkin nggak berpikir ke arah situ Mbak. Jadi lebih ke yaudah saya setiap hari harus kerjanya apa, ya itu yang saya lakukan. Jadi apa yang akan terjadi setelah tanggal 20 Oktober itu Pak Presiden Prabowo yang paling tahu. Publik memang melihat bahwa karena kompetensi seorang Thomas Djiwandono ketika ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Nah, memisahkan
posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan, lalu di politik, itu seperti apa sih Mas dalam keseharian Mas Thomas? Wah, ini saya rasa pertanyaan yang penting saya jawab karena um, ini adalah satu hal yang saya coba mempraktekkan sehari-hari di Kemenq. Saya sadar betul bahwa meskipun saya bukan orang pertama dari latar belakang politik di Kemenq, mungkin yang pertama sebagai bendahara umum suatu partai yang besar, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi waktu pertama kali saya masuk Kemenq, ini hal-hal simpel ya, Mbak Eli ya. Saya kan ada staf saya yang kerja melekat sama saya. Saya selalu bilang ini kita harus memisahkan nih, dan saya akan memisahkan politik dan kerjaan saya di Kemenq. Contohnya kecil-kecil aja, nggak pernah ada rapat politik di kantor ini. Kalau saya ada rapat-rapat yang saya harus lakukan yang sifatnya politik, itu udah pasti di luar. Sampai hal-hal simpel seperti mobil, ya. Kalau saya ada rapat yang lebih spesifik di luar Kemenq, saya pasti akan mengganti mobil. Jadi itu mungkin hal-hal yang simple yang istilahnya bukan ada aturannya, nggak ada SOP-nya, tapi secara etika saya rasa harus dilakukan. Dan itu hal yang mudah-mudahan bisa menjadikan contoh bahwa politik dan profesionalisme di suatu tempat di mana yang diperlukan adalah integritas dan nilai-nilai yang tidak tercampur sama politik itu terjamin. Kira-kira begitulah, Mbak. Mas, ini kan tadi iya bahwa menuju sinkronisasi Prabowo Gibran ke depan, walaupun iya nanti begitu pemerintahan Presiden Jokowi selesai juga, dan nggak tahu nanti apakah Mas Tommy tetap akan di Kementerian Keuangan lagi gitu ya. Tapi kalau melihat dalam tanda kutip disiapkan itu Mas, boleh nggak kita publik meyakini bahwa wah pasti ke depan Thomas Djuwandono akan tetap di Kementerian Keuangan, menteri mungkin? Saya rasa kalau menteri tidak, Mbak, ya, dan saya coba menjelaskan kenapanya. Ini Pak Prabowo kan beliau sebagai seorang atasan di partai, sebagai seorang pimpinan partai besar, itu selalu melihat kompetensi sebetulnya, ya. Saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh udah memutuskan peran-peran masing-masing. Kalau dilihat kan waktu saya diangkat bukan satu-satunya dari Gerindra. Ya, waktu itu ada Pak Wamen Pertanian, Mas Sudaryono, sama-sama saya, dan setelah ini ada Angga dan sebagainya ya. Saya melihatnya Pak Prabowo sudah memikirkan secara utuh kami-kami ini yang muda-muda dari Gerindra ditempatkan di mana, ya. Dan sekali lagi Pak Prabowo tuh nggak pernah tuh Tommy kamu di sini, Sudaryono kamu akan ke sini, enggak sih, ya. Cuman dia sudah melakukan suatu planning tertentu. Saya melihatnya saya tidak akan menjadi Menteri Keuangan. Peran saya adalah, kalaupun saya akan berlanjut, saya rasa peran saya tetap akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. Dan sebagai pelengkap dari menteri yang akan datang atau yang nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri. Mas, ini ada 3 anak muda tadi, karena Mas Tommy sudah menyebut, ada Sudaryono, ada Angga Raka, ada Thomas Djuwandono. 3 pemuda Mas, dari Gerindra. Bahkan publik menyimpulkan, wow, ini 3 pemuda, the rising star Mas. Karena 3 anak muda yang didahulukan untuk diangkat sekarang. Buat saya sih, didahulukan mungkin bisa dilihat seperti itu, cuman kalau saya malah melihat karena kami sebetulnya sudah begitu lama melekat sama Pak Prabowo, ya, dan ini bukan hanya Pak Prabowo loh, Mbak. Ini saya rasakan ini kita harus akui, ini kan keputusan dari Pak Jokowi. Betul. Ya kan. Jadi saya yakin beliau-beliau sudah berkomunikasi secara erat dan mereka merasa bahwa kelompok terbang kloter yang pertama ini ya kita ya, kebetulan kita masih
dianggap muda, meskipun saya sedikit lebih tua dari yang lain-lain, tapi kita dianggap muda, tapi saya rasa itu sesuatu sifat yang Pak Prabowo sudah tercermin sejak lama sih, Mbak ya. Kalau Mbak lihat kan beliau tuh paling suka memajukan kami-kami yang muda dan kita di-push untuk istilahnya bekerja berdasarkan suatu tugas atau panggilan tertentu ya. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang saya anggap luar biasa dari keputusan Pak Prabowo. Itu malah menunjukkan sifat kepemimpinan beliau. Ya kebetulan memang tapi sekali lagi kita meskipun muda-muda ini kan kita udah melekat lama sama beliau ya. Jadi sebagai contoh kepemimpinan saya rasa itu sesuatu yang melekat ke pribadi kepemimpinannya Pak Prabowo. Cuman sekali lagi ini adalah keputusannya Pak Presiden Jokowi ya kan, ini juga kita nggak boleh lupa. Dan disinilah saya rasa sebagai grup, salah satu dari grup tersebut merasa sangat terhormat karena kami merasa part of sesuatu transisi yang sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan acuan transisi-transisi lain ke depannya ya. Jadi itu saya rasa maknanya. Mas, dari semua kementerian, salah satu kementerian yang paling vital memang Kementerian Keuangan. Dan tadi Mas Tommy bilang bahwa karena kompetensi saya di Kementerian Keuangan. Nah sekarang bicara kompetensi Mas, bagaimana seorang Thomas Djuwandono, Wakil Menteri Keuangan, meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas di Kementerian Keuangan, Mas? Pertama, Kementerian Keuangan tuh yang namanya transparansi dan akuntabilitas mungkin menjadi standar yang sudah lama, Mbak. Itu istilahnya prinsip dan sebetulnya kalau istilah Inggrisnya institutionalized, sudah mendarah daging sebetulnya ya. Karena secara sistem, secara organisasi itu sudah nilai itu sudah melekat dan itu sebenarnya bukan karena saya ya. Ibu Sri Mulyani dalam hal ini kepemimpinan juga luar biasa. Saya masuk ini baru minggu ke-7 kalau nggak salah ya. Tapi banyak hal yang saya harus pelajari. Salah satu of course adalah organisasi. Jadi poin saya adalah nilai-nilai itu sudah tertanam di Kemenq. Saya di sini mungkin sebagai suatu pelengkap daripada itu. Mas, iya tadi memang bahwa Kementerian Keuangan ya memang sudah menjaga dan bukan hal yang sulit untuk menerapkan itu karena sudah jadi keseharian ya Mas ya, transparansi dan akuntabilitas. Nah dengan bahwa kemudian kita harus juga ditunjang bahwa teknologi semakin berkembang, itu sejauh mana Mas reformasi terkait teknologi dan juga reformasi keuangan di Kementerian Keuangan sendiri? Di Kementerian Keuangan tuh kita istilahnya sudah completely digitalized, Mbak. Jadi Mbak kalau di sini lihat di kantor saya tuh nggak ada kertas sama sekali. Ya, jadi dari segi tools itu udah lengkapnya luar biasa. Kita kerja dari iPad, kerja dari komputer, semua dokumen itu elektronik ya dan transparan karena itu semua di dalam sistem. Ya kan, jadi kita bisa semua masyarakat juga bisa dengan mudah. Bisa, meskipun pasti ada cara-caranya ya yang tapi itu dokumen-dokumen dokumen negara tentunya yang accountable sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua bisa diaudit dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga tahu bahwa memang kita masih dari sisi anggaran itu kan masih defisit, Mas. Lalu yang ditunggu dari seorang Wakil Menteri Keuangan yang muda, Thomas Djuwandono, kira-kira apa sih Mas langkah konkret kita ke depan untuk tadi mengurangi defisit anggaran tapi juga menambah pendapatan negara? Baik. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah sebelum saya coba menjawab ke defisitnya sendiri ya Mbak ya. Kan yang penting adalah bahwa anggaran kita, APBN kita tata kelolanya dikelola dengan baik dan prudent. Ya, prudent itu maksudnya apa? Kalaupun kita di defisit, kita tahu bahwa defisit itu bisa
biayai, apakah itu dari pembiayaan, apakah itu dari penerimaan. Jadi ini kan manajemen tata kelola keuangan yang solid dan sehat, ya kan. Jadi defisitnya sendiri itu sebetulnya istilahnya bukan persoalan utamanya. Itu adalah pengelolaan dari bagaimana kita mengelola supaya defisit itu bisa. Nah, tentunya semua kepengen defisit itu berkurang dan sebagainya. Cuman itu kan juga terkait juga sama posisi ekonomi kita sedang di mana, ya kan? Kita harus tahu bahwa pengeluaran kita, anggaran kita itu ditujukan ke masyarakat luas, ya. Dalam hal ini misalnya Perlinsos, subsidi. Ini kan defisit itu kan karena pengeluaran kita memang besar, dan itu karena memang pemerintah dalam hal ini Kemenq harus memainkan peran itu, ya. Pertanyaannya bagaimana kita, atau sebenarnya mungkin tantangannya ke depan adalah bagaimana kita bukan hanya mengelola APBN dengan prudent, itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Kita kenapa dianggap suatu negara yang fiscally prudent kan itu, ya. Tapi ke depannya tuh ya itu bagaimana kita istilahnya belanja yang targeted, yang terarah. Jangan sampai ada hal-hal yang ya itu belanja pemerintah itu terarah dan ujung-ujungnya produktif, ya. Jadi kedepannya saya rasa kalau kita Kemenq bisa lebih melakukan kiat-kiat tersebut, bukannya hal itu nggak terjadi sekarang, cuman intinya kita belanja itu lebih terarah, lebih ke hal-hal yang produktif, itu nilai positif terhadap ekonominya pasti akan luar biasa, akan bisa dilihat dari data, ya. Tapi poinnya adalah ya, kembali ke apakah defisit itu baik atau jelek, ya. Lebih ke bagaimana kita mengelola APBN-nya secara prudent, dan bagaimana kita membelanjakannya secara efektif dan targeted supaya masyarakat bisa menikmati dan tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Yang ditunggu juga adalah soal program makan bergizi gratis. Ya. Nah, program ini ya masih jadi perbincangan, sangat ditunggu realisasinya oleh masyarakat. Tapi juga pasti ya Mas, akan menyedot anggaran yang cukup tinggi gitu ya. Karena tadi memberikan makan gratis setiap hari kepada hampir 82,9 juta target. Anak-anak, ya kan, pelajar, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah Mas, anggaran ini sendiri sejauh mana Mas menjadi prioritas untuk di Kementerian Keuangan? Oke, kalau dianggap di prioritasnya itu prioritas utama sebetulnya. Nah, utama kan ya. Salah satu tugas saya yang utama waktu saya pertama kali masuk adalah bagaimana program-program unggulannya Presiden terpilih itu istilahnya sudah dianggarkan lah, ya. Saya rasa masyarakat luas tahu bahwa anggarannya 71 triliun saat ini untuk tahun 2025 itu yang sudah dianggarkan. Nah, saya mau bicara gini deh, Mbak Eli. Oke, anggaran itu mungkin dianggap tinggi, ya. Cuman kita dasarnya dulu nih, untuk apa, ya kan? Sebenarnya anggaran tersebut yang dianggap besar itu kan adalah investasi untuk sumber daya manusia kita, ya kan? Dari situ itu bukan suatu biaya atau sesuatu yang patut dianggap sebagai expense terus nggak ada, kalau bahasa bisnisnya kayak nggak ada returns-nya, kan, kira-kira. Ini suatu investasi, tapi investasi untuk jangka panjang. Investasinya apa? Dalam hal ini bukan barang, tapi manusia. Dalam hal ini anak-anak sekolah. Bagaimana kita mau bicara bahwa kita akan berkompetisi dengan negara lain, kita mau menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah paling baik, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, kalau masih ada masalah nutrisi. Ya, dan jadi pandangan dasarnya itu. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa ngelihat dengan pandangan dasar itu, justru biaya yang dianggap besar ini untuk sesuatu yang nantinya akan produktif, yaitu ya anak-anak kita.
ya kan? Nah, ini saya rasa penting supaya dimengerti bahwa bagaimanapun juga kita harus, dan dalam hal ini negara kan, mana mungkin kita istilahnya minta swasta untuk mikirin suatu nutrisi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke kan, itu kan bukan seperti itu. Bukannya nggak kita katakan bahwa swasta nggak boleh ikut dalam ruang lingkup itu, tapi kan negara lah yang harus memainkan peranan tersebut ya. Jadi di mata saya 71 triliun itu sesuatu yang sangat bisa dianggap baik, karena itu untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi anak bangsa. Memang Mas tadi saya sampaikan masih jadi topik hangat, sumber konten atau bagaimana kemudian para pengamat gitu ya menilai gitu lalu memberikan ya analisanya, bahkan sampailah viral misalnya kalau 71 triliun untuk 82,9 artinya hanya 7.500, bergizi nggak tuh gitu-gitu Mas. Jadi anggapan itu yang masih sampai sekarang masih ditunggu sih. Betul. Kira-kira pemerintah tuh beneran 71 triliun kan kurang untuk 82,9. Seperti apa menjawab hal ini Mas? Jadi kita lihat prosesnya dulu ya Mbak ya. Hmm. Kan pertama anggarannya sudah di-secure 71 triliun. Dan sekali lagi anggaran itu dari pemerintahan Pak Jokowi. Oke. Iya kan? Apa yang mengetok kan yang mengusulkan ke DPR pemerintahan Pak Jokowi. Menteri Keuangannya Pak Jokowi. Untuk program presiden terpilih ke depan. Ya kan, itu sesuatu yang luar biasa loh. Ya, sudah disiapkan gitu sudah ya. disiapkan ya. Artinya kan dihitung bersama. Ya kan? Nah, karena anggarannya sudah di-secure tadi, sekarang siapa pelaksananya? Ya, pelaksananya saat ini, atau bukan saat ini, akan dicanangkan yang namanya Badan Gizi Nasional. Itu kan yang akan bergerak. Nah, saya mungkin sekali lagi bahwa banyak sekali perbedaan pendapat itu saya rasa lumrah, mungkin justru baik, tapi kasihlah Badan Gizi untuk bekerja. Ya, saya paham bahwa di dalam Badan Gizi di BGN tersebut sudah dipikirkan standar-standarnya, sudah dipikirkan standar nutrisinya, kalorinya, dan itu berdasarkan masukan-masukan dari ahli-ahli ya. Saat ini saya rasa belum bisa terlalu bicara teknis karena Badan Gizinya pun baru dibentuk, akan operasional baru di bulan Januari. Tapi ini proses, Mbak. Ya, tapi poinnya adalah proses ini dikerjakan secara sistematis oleh baik itu pemerintahan Pak Jokowi maupun persiapan-persiapan ke depan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi saya kok rasanya itu semua bisa dijawab nanti. Apakah angkanya sekian dan sekian, itu saya persilahkan nanti ahli-ahlinya yang menjawab. Mas, karena pastinya kalau kami masyarakat gitu yakin bahwa pasti Kementerian Keuangan gitu ya, Mas Wamenkyu gitu ya, Mas Tommy akan melanjutkan ke program ke depan gitu ya. Apakah tadi Mas Tommy udah bilang bahwa program makan bergizi gratis ini salah satu prioritas. Bolehkah kami simpulkan sebagai masyarakat bahwa program makan bergizi gratis ini akan menyedot anggaran paling tinggi Mas dari sama sekali tidak. Tidak. Gini, APBN kita tuh 3.500 3.000 lebih triliun ya. 71T itu sekitar 2% dari itu. Okay. Nah, kalau ditaruh di dalam perspektif kira-kira seperti itu. 2% dari anggaran APBN keseluruhan. Ya kan? Jadi itu sangat manageable, Mbak, dan sangat menjadi menurut saya starting point yang nggak terlalu mengada-ngada. Starting point yang baik, dan tahun depan adalah di mana yang penting eksekusinya berjalan baik, dan itu saya yakini itu akan bisa dilakukan oleh Badan Gizi tersebut. Tapi dari segi angka besarnya justru itu bukan angka yang fantastis. Ya, ini bicara ke depan, bolehlah ya Mas kita melihat bahwa artinya anggaran yang akan paling besar itu tetap prioritas kemana Mas? Oh, kalau anggaran-anggaran besarnya tetap di pendidikan, ya. Perlinsos juga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Itu ada sekitar 6 breakdown yang besar-besar. Ini kita bisa bicara ratusan T, Mbak. Jadi kuantumnya tuh jauh lebih besar dari
makan bergizi tadi. Ini juga menunjukkan keberlanjutan dari program-program yang sudah ada, ya. Jadi kalau boleh saya, ya simpelnya ginilah Mbak Eli, programnya dasar-dasar program yang sudah ada itu tetap berjalan, apalagi yang namanya Perlinsos Pendidikan dan Kesehatan ya, tapi ditopang oleh program-program baru. Sebenarnya ada dua hal yang nanti kalau di APBN 2025 itu, ini adalah fokusnya dari Presiden terpilih, Pak Prabowo itu tentunya makan bergizi gratis tadi yang masyarakat luas sudah tahu, tapi juga ketahanan pangan. Di situ juga sangat besar dan itu kan sebenarnya melengkapi ya, Mbak. Jadi saya rasa dari segi angka itu angka yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Mas Tommy itu kan sudah berada di sinkronisasi nih, transisi ya, dari Presiden Jokowi nanti menuju ke Presiden Prabowo Subianto. Nah kalau melihat, pastinya Mas Tommy mengenal nih visi misi dari kedua tokoh ini. Walaupun ia baru 7 minggu, tapi tentunya pasti sudah meeting, sudah bersama-sama bekerja dengan Presiden Jokowi dan sudah mengenal juga Presiden kita ke depan, yakni Prabowo Subianto. Bagaimana sih Mas melihat visi misi ekonomi dari mereka berdua, Mas? Saya melihat Pak Prabowo menempatkan visi misinya sebagai di satu pihak itu keberlanjutan, yaitu kata kuncinya, tapi di pihak lain adalah pendalaman atau pengembangan yang lebih besar, ya. Kita ambil contoh aja nih makan bergizi, ya kan? Makan bergizi ini kan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada landasan ekonomi yang konkret di tahun-tahun sebelumnya. Yang saya maksud di sini apa? Misalnya fiscal space kita, gitu loh. Kalau fiscal space kita waktu itu nggak terjaga, mana mungkin kita bisa berpikir ke arah yang lebih jangka panjang sifatnya. Ini kan kalau bicara investasi ke berdaya manusia, kalau dibicara orang ya anak bangsa ini kan dari itu sekolah, dari nutrisi, dari apa itu ya, itu hal-hal yang jangka panjang, ya kan. Tapi kan kalau tadinya kita nggak punya landasan yang kokoh secara ekonomi, nggak mungkin kita berpikir ke arah bisa berpikir ke arah jangka panjang. Nah dari situ sekali lagi saya rasa ada kata kuncinya keberlanjutan, tapi visi misinya juga menunjukkan Pak Prabowo sesuatu yang baru. Ya, barunya apa? Ya kita fokusnya terhadap hal-hal yang jangka panjang. Dan ini bisa kita lakukan mulai sekarang karena landasan yang kokoh tadi. Artinya Mas, justru dengan bagaimana kekompakan ya, kita melihat kekompakan antara Presiden Jokowi dan Presiden nanti ke depan Prabowo Subianto, dan ini sudah disiapkan semuanya, dan Mas Tommy sendiri itu akan optimis ke depannya bahwa ini memastikan bahwa keselarasan kita dalam kebijakan ekonomi itu akan lebih baik ke depannya, Mas. Saya itu optimis bahwa kita Indonesia ini saat ini mempunyai kesempatan di masa depan yang sangat baik. Tetapi nggak berarti tantangannya nggak ada, Mbak. Ya, tantangannya saya rasa bisa dirasakan dari masyarakat luas, terutama yang mungkin lebih marginal, yang kan nggak semua menikmati hal-hal yang dinikmati oleh beberapa kalangan tertentu, malah mungkin rakyat Indonesia secara keseluruhan merasa seperti itu. Namun kalau dilihat dari segi Indonesia tuh lagi di mana sekarang ya, kalau kita ngeliat di luar negeri kan kayaknya waduh gonjang-ganjingnya luar biasa kan, geopolitiknya, ekonominya, semua itu di seluruh dunia lagi gonjang-ganjing. Kita nih stabil, growing, tapi poinnya kita perlu growing jauh lebih besar. Ya kan kita nggak bisa di posisi ini, kita harus maju, dan itu visi Pak Prabowo kan ke situ, substansinya atau arahnya, ya kan. Nah dari situ saya optimis bahwa kita punya kesempatan untuk itu, tapi kita nggak bisa lengah, Mbak. Kita nggak boleh cuman optimis doang, ya istilahnya duduk-duduk aja lah. Kesempatan itu kan datang. Enggak seperti itu sama sekali. Kita justru harus meraih, kita harus bekerja. Dan paling penting, dan ini selalu kan Pak Prabowo menyatakan itu kerjasama.
Ya. Nah, Pak Prabowo sama Pak Jokowi, pemimpin mana lagi yang bisa memperlihatkan kerjasama yang tersebut? Itu sesuatu kenyataan. Pasti akan ada yang kurang, pasti akan ada yang gimana lah. Tapi kan itu kan yang menurut saya fondasi-fondasi yang baik, eh, yang membuat saya tuh istilahnya membuat saya optimis, membuat saya kepengen kerja lebih keras di Kemenq dan sebagainya dan seterusnya. Dan ini bukan hanya saya, Mas Sudaryono pasti ngerasanya sama, Mas Angga pasti ngerasanya sama, ya. Tapi itu ada perasaan, ada calling tersebut. Tapi kita harus kerja keras, kita harus kerja keras dan kita harus kerja sama. Mas, menarik sih tadi yang Mas Tommy sampaikan bahwa saat ekonomi global gonjang-ganjing, bahkan negara maju pun Amerika juga terimbas gitu kan, kita melihat di Eropa pun sama. Apa sih Mas, seorang Thomas Djiwandono melihat yang membuat ekonomi kita kok cenderung stabil, masih lebih baik dibanding beberapa negara maju tersebut, apa Mas? Wah, pertama sih ini ya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang prudent. Prudent tuh maksudnya apa? Ya kalau mungkin bahasa Indonesia hati-hati, cuman hati-hati saya rasa nggak tepat lah ya. Karena prudent itu nggak berarti kayak takut gitu, bukan nggak. Itu kalau Bu Menkyu selalu di Kemenq memakai kata-kata resilience. Itu bahasanya resilience tuh kekokohan ya kali ya. Itu kan dibuat dari suatu kebijakan. Menurut saya posisi kita di sini karena Indonesia selama ini sudah membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang sound. Pak Jokowi selama 10 tahun ini, cuman tentu ke belakang juga seperti itu. Ya, saya ini terus terang masih ingat Mbak, saya meskipun waktu itu saya masih jauh lebih ya masih baru kerja, saya ingat sekali 9798 Mbak. Iya Mas. Saya ingat sekali 9798 itu kerjaan pertama kali itu, wah itu tertanam banget sama saya ya bahwa kita sampai ke posisi ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu ada, kalau Pak Prabowo selalu bilang itu ada benang merahnya ke pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah inilah saat Indonesia istilahnya maju terus dan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan sekarang. Tapi tantangannya tetap ada dan kuncinya adalah bahwa kita meraih tantangan itu dengan kerja keras dan kerjasama. Itu aja sih Mbak. Thomas Djiwandono, lagi-lagi kita kenal selama ini di politik gitu ya, Bendahara Umum Partai Gerindra, lalu juga sekarang berada di pemerintahan, dan memang kompetensinya di bidang keuangan. Apa Mas yang membuat Mas Thomas Djiwandono itu tertarik di bidang keuangan, terutama di bidang politik dan pemerintahan sekarang? Wah, ini saya cerita, Ya. mungkin ceritanya rada panjang ya gini. Dong, Mas. Jadi saya ini bukannya waktu dulu mau sekolah terus mikirnya saya akan ke keuangan, enggak seperti itu sebetulnya ya. Saya waktu itu saya belajar sejarah dan ekonomi, S2 saya justru politik dan ekonomi. Yang namanya keuangan per se justru tidak. Tapi kerjaan saya selalu di keuangan. Waktu itu saya mulai jadi analis di pasar modal. Setelah itu saya di swasta bertahun-tahun dengan Pak Hashim. Faktor keuangan itu atau predikat keuangan ini sebetulnya bukan sesuatu yang saya pikirin dari kecil gitu loh. Tapi ini sambil jalan ya kadang-kadang hidup begitu ya Mbak ya, dibawa ke arus. Cuman kan kita istilahnya ya kita mau ikut dengan kesempatan yang diberikan nggak? Nah kebetulan kesempatan itu yang diberikan. Akhirnya saya terjun ya. Dan di situ ya saya belajarnya bisa dikatakan bukan dari sekolahnya mungkin ya, dari segi prakteknya. Kalau kita bicara bendara umum partai politik, mana ada sih textbooknya Mbak? Iya. Nggak ada, ya kan? Beneran pengalaman aja Mas ya? Itu pengalaman, iya, ya sambil kan? jalan ya. Nah kalau tapi masuk Kemenq itu beda. Itu perlu skill set yang sangat. Nah, gimana tuh Mas switching itu coba? Nah, ini kan kalau jadi Kemenq kan istilahnya teknokratik, ya, dia. perlu keahlian tertentu. Iya. Ya. Saya nih istilahnya beruntung karena Kementerian Keuangan itu bukan hanya solid, cuman kerjasama luar biasa dan
menerima saya dengan sangat baik. Ya, artinya apa? Artinya waktu saya masuk itu seluruh resources itu saya rasakan menopang saya. Ya, dan itu Ibu Menteri, Pak Wamensua itu sangat memperlihatkan bahwa saya harus diterima dengan cepat karena kerjaan ini rumit dan nggak berhenti-berhenti, Mbak. Ya, tapi poinnya adalah apapun kita hadapi dengan keyakinan bahwa kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik dan dari situ menurut saya mudah-mudahan berhasil. Ya, jadi apapun yang susah, apakah konsep atau apa ya. Kalau saya tuh kadang-kadang kalau ada suatu konsep yang rada susah yang saya nggak ngerti, saya nanya aja. Saya bilang, saya minta resources di sini banyak sekali. Saya bilang ke misalnya bapak-bapak dirjen atau apapun atau tim eselon 2, tolong ini saya dijelaskan. Ya dari situ, Mbak. Ya jadi it's lebih ke kalau Mbak Eli menanyakan bagaimana latar belakang keuangan saya saat ini, sebetulnya saat ini lebih spesifik lagi, ya kan? Jadi saya harus istilahnya terjun bebas, tapi terjun bebas dalam arti ya nggak bisa kayak ya pokoknya dilakukan sehari-hari semua kerjaan dilaluin dan tidak takut tidak takut secara terbuka bilang bahwa ada hal yang saya perlu pertajam. Ya, artinya saya memang suka baca, saya suka belajar, saya suka dari dulu sih, Mbak. Saya memang itu seluruh keluarga sebenarnya seperti itu. Jadi justru hal-hal yang dianggap begitu kompleks, saya anggap meskipun itu tantangan yang cukup besar, ya, tetapi itu istilahnya exciting, Mbak. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang itu, kompleksitas apapun itu rasanya bukan hanya bisa dimengerti, cuman bisa dihadapi. So, gimana Mas? 7 minggu, 24 jam itu berapa puluh jam Mas waktu kamu di Kementerian Keuangan? 24 jam kadang-kadang kurang, Mbak. 24 jam kurang. Kurang soalnya kurang downtime-nya maksudnya karena kalau kerjaan. Jadi me time-nya masih sempat nggak Mas me time-nya? Ada sedikit lah. Sedikit ya. Jadi memang begitu sudah komit dilantik, ya udah milik negara ya, milik bangsa ya, habis waktunya ya. Iya, saya melihatnya saya melihatnya udahlah panggilan aja lah. Panggilan Ya, panggilan. Tapi saya nggak pernah ngelihat sesuatu terlalu jauh. Saya ngelihatnya sehari-hari saya perlu melakukan apa. Tugas saya apa hari ini, apa yang saya harus selesaikan, apa yang harus saya dalami dan pelajari lebih dalam. Kalau belum selesai besoknya gimana, dan itu sih ya kalau dilihat ke depan, wah ini begitu banyak rumit, itu yang bikin menurut saya tapi nggak tahu ya, mungkin karena saya nggak tahu deh, saya kalau Mbak Eli kan ini suka endurance sport kan, saya juga suka itu kan kita harus di saat it's all about di present kan, betul, di saat Mas, itu. Betul. Ya kita kan? senang endurance. Jadi ya itu. Terlatih ya Mas ya sebetulnya ya. Nggak tahu lah, cuman saya nggak, sekali lagi saya nggak sampai, ya, ada sih teman-teman yang wah kamu ini kerjaan berat ya Tom dan sebagainya. Iya memang berat, tapi bukan beban. Nah. Bukan beban, justru ini kesempatan luar biasa. Saya mendapat kehormatan yang luar biasa, dipercaya. Kalau saya setiap hari merasa ini beban terus gimana-gimana, justru saya putar balikin. Ini kesempatan luar biasa supaya saya bisa mengabdi. Ya kan, mungkin banyak yang nggak percaya itu, tapi ya sekali lagi itu lumrah-lumrah aja ya cuman saya berkeyakinan nanti saya bisa dinilai dengan hasilnya sendiri. Mas, kan ada yang bilang bahwa wah jadi ASN tuh enak, pulang cepet, pergi datang pagi, absen, sore pulang, Mas. Gimana, Mas? Kalau di Kemenq tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya bisa katakan di Kemenq ya itu. Nggak ada tenggo ya, Mas, 24 jam itu kurang. Memang kurang ya, nggak sekedar karena Mas Wamen aja kan, tim-tim di bawah juga semua. Wah, Mas. apalagi mereka, Mbak. Ya kan, kalau saya kan istilahnya ya tapi tugas kita masing-masing. Misalnya kan kalau saya sehari-hari antara tugas
internal, apakah itu organisasi dan sebagainya, juga dengan tugas eksternal, ada apa harus acara apa, pidato di mana, mewakili Ibu Menteri, apapun ya kan itu kan sehari itu bisa dinamis sekali dan dari satu hal ke hal lain itu kadang-kadang tidak berkaitan kadang-kadang. Bukan berkaitan dalam arti nggak ada hubungannya sama Kemenq, cuman ya itu eksternal, internal, ini dan itu. Nah, saya bisa gitu karena mereka-mereka yang bekerja di eselon-eselon bawahnya itu bekerja keras. Pulang Ya jam berapa? dong. Mereka anak-anak pulang jam berapa, Mas? Jam 10 masih kurang ya? Kadang-kadang Belum mungkin malam jangan-jangan ya? saya kembali ini belum pada pulang, nggak tahu saya apa. Cuman intinya, nah ini itu juga kan kita nih di sini kerjanya apa ya bersama-sama berat, cuman sesuatu yang justru kita anggap suatu amanah dan dari situ ya kerjaan berat apapun kalau ada artinya kan apa rasanya itu bukan jadi beban. Mas, penasaran deh, 7 minggu itu kira-kira legacy baru apa sih Mas yang sudah kamu tanamkan Aduh, yang sudah Mas ini Tommy baru tanamkan? 7 minggu Mbak Eli. Lagi ini ya, adjust dulu ya dengan kebiasaan yang ada di Berjas. sini ya. Cuman ya nggak tahu ya kalau saya kan mungkin Mbak Eli harus tanya ke teman-teman Kemenq yang lain. Iya Mungkin ya. saya rada No. berbeda. Saya dari swasta ya kan Iya, saya iya. lebih saya merasa saya nggak ada ya kalau ya itu kalau kalau apa kalau ngomong mungkin kadang-kadang lebih direct, Iya. lebih to the Kan kalau point, di lebih pastinya Mas di pemerintahan kan ada birokrasi Mas. ya. Nah, mungkin tadi ya orang swasta masuk ke pemerintahan Ya. harus adjust di situnya ya. Betul, tapi birokrasi itu diperlukan karena memang ya birokrat lah yang istilahnya pemerintah atau politiknya di atas berubah, cuman birokrasinya kan harus jalan emang harus begitu. Kalau tiba-tiba birokrasi juga berubah-ubah, waduh, Berantakan ya Mas. berantakan kita. Jadi ya memang saya yang harus adjust. Tapi nggak adjust 100%. Ada hal-hal yang sehari-hari ya saya seperti ini. Itu aja. Mas, artinya tadi saya penasaran, endurance tadi soal endurance. Mas Tommy bilang bahwa kalau melihat umur Mas Tommy kan tadi sudah di atas kepala 5 ya. Tapi apakah karena suka olahraga ya Mas ya? Mas Tommy itu terlihat lebih muda dari umurnya. Mungkin saya sangat beruntung untuk itu. Saya merasa bahwa olahraga saya sukanya. Coba Mas, ini tolong share ke generasi-generasi yang mager-mager ini Mas. Anak-anak muda ini mager. Thomas Djuwandono bisa loh, fresh, seger, 24 jam kurang, endurance mainnya. Coba Mas, sampaikan ke teman-teman kita yang muda-muda ini Mas. Sebenarnya nggak ada maksudnya kenapa saya bisa begini? Itu kira-kira begitu. Nggak ada formulanya, nggak ada secretnya menurut saya. Yang menurut saya cuman ya istilahnya kalau melakukan sesuatu itu harus melakukan sesuatu secara atau tugas kayak apakah itu kerjaan apapun itu sebaik-baiknya dalam arti ya itu dijadikan suatu panggilan dan nilai. Kalau tanpa itu ya beban menjadi tambah beban, yang tidak istilahnya pekerjaan jadi hanya pekerjaan sehari-hari. Buat saya itu semua harus ada nilainya, ya kan? Saya menanamkan itu dalam kerjaan saya waktu itu selama ini di Gerindra, di swasta dan sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih kurang daripada percaya bahwa kita melakukan sesuatu untuk hal yang lebih dari kita sendiri. Saya rasa itu. Nah, kalau tiba-tiba itu menjadikan seorang muda ya puji Tuhan kan kira-kira begitu. Tapi saya rasa lebih ke hal yang sifatnya mental daripada fisik sebetulnya. Mas, penasaran juga satu. Kira-kira sosok siapa sih Mas yang paling menginspirasi seorang Thomas Djuwandono? Wah, itu jelas yang saya, Pak Sumitro. Ya, itu foto yang saya Mas, bawa saya baca dimana-mana. buku tentang beliau. Saya bukan karena depan Mas Thomas Djuwandono ya Mas. Saya baca buku beliau itu ketika saya umur baru-baru jadi wartawan. Saya menulis profil beliau. Bacalah saya bukunya setebal itu Mas. Dan sekarang depan cucunya saya sampaikan, saya juga adore him Mas.
karena membaca sosok beliau luar biasa, Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya itu, kalau Mbak Eli bertanya kan saya nggak aling-aling itu beliau. Foto ini saya bawa Iya, kemana-mana. iya. Saya juga ada foto Prof. yang Chun, saya masih kecil sama iya. beliau. Saya kebetulan aja saya menjadi cucu pertama beliau. Jadi saya dekat sekali sama beliau. Tapi dia dekat sama cucu-cucu yang lain juga. Tapi Mas, kebetulan jangan bakat ekonomimu dari beliau ya, Mas? mungkin gara-gara kita makan bersama ngomongin ekonomi terus, Iya nggak nggak sih, tahu sejak apa. kecil sambil Eyang, manggil apa Mas sama Prof? Opa sebetulnya. Opa, dengan Opa gitu ya. Ya. Kayaknya ini penerusnya kalau kami melihat. Waduh, kalau dikatakan penerus, saya nggak punya pretensi sama sekali ke situ. Tapi yang saya lakukan adalah nilai-nilai beliau saya pegang teguh. Ya, tapi sekali lagi bukan hanya beliau. Ya ini nilai-nilai keluarga yang sebenarnya Pak Prabowo pun juga dari aliran tersebut ya. Kalau hampir semua saya anggap mereka mentor atau yang saya look up to ya kebetulan semua di dalam keluarga sih. Ya kalau Opa jelas, cuman bapak saya, ibu saya nggak banyak yang nggak tahu, cuman beliau yang memberikan saya kegigihan kayaknya. Jadi ini kolektif sih, dan saya hanya melanjutkan nilai-nilai tersebut. Apa sih Mas yang paling Mas Thomas Djiwandono syukuri sampai saat ini? Wah banyak Mbak, saya nggak ada tiada hari saya nggak mensyukuri saya istilahnya banyak hal-hal yang buat saya sehari-hari itu kan nggak dirasakan oleh orang lain ya, tapi itu yang membuat saya itu panggilan tadi ya, mudah-mudahan kesempatan yang saya diberikan itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, dan itu nilai-nilai keluarga itu jelas. Kalau mendengarkan Pak Prabowo kan maunya ke situ supaya masyarakat Indonesia lebih sejahtera, lebih kehidupan lebih baik dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saya kebetulan memang istilahnya menikmati hal-hal yang tidak dinikmati oleh orang-orang lain. Dan saya nggak bicara hanya masalah ekonomi loh Mbak, bukan masalah uang atau kekayaan atau bukan itu. Cuman kan misalnya saya bisa sekolah di luar negeri kan ini kesempatan-kesempatan yang harus dirasakan oleh lebih banyak dari masyarakat Indonesia. Nah, jadi saya mensyukuri bahwa saya bisa seperti itu. Cuman cara saya untuk bukan hanya mensyukuri adalah ya kalau di Kemenq ya kerja keras supaya lebih banyak lagi yang bisa merasakan hal-hal seperti itu atau diberikan kesempatan seperti itu ya. Jadi ya saya setiap hari mensyukuri, tapi bukan hanya itu sih sebetulnya buat saya. Kalau saya melihat Mas, jadi mungkin juga mewakili masyarakat bilang bahwa Thomas Djiwandono, this is your time, this is your moment. Ya Mas. saya, waduh, ya kalau itu seperti itu, masyarakat menilainya seperti itu, saya harus tangkap dengan baik, ya. Tapi saya juga nggak mau itu masuk di kepala saya jadi gede kepala gitu loh Mbak. Karena itu yang paling kadang-kadang menurut saya itu yang paling bisa membuat seorang terjerumus ya. Itu saya pelajari dari opa saya ya, this is your time, saat ini ada jabatan yang tinggi dan sebagainya. Yes, tapi itu bukan itu. Itu justru adalah time itu harus dilakukan untuk bukan my time tapi time terhadap untuk orang lain. Itu sih. Jadi ya jadi saya nggak melihatnya itu my time. Hidupnya
dibagi untuk semua Saya orang. saya ngerasa Untuk ini orang pengabdian, lain, Mas. Mbak. Pengabdian. Saya ngerasa ini pengabdian. Itu yang membuat saya sekali lagi merasa bahwa tidak ada beban kerja, exciting, dan sebagainya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, itu adalah nilai-nilai bukan dari saya. Itu nilai-nilai yang opa saya tentunya, tapi yang lain-lain di keluarga saya juga. Jadi itu sih saya rasa. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono, terima kasih sudah berbagi di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih Mbak Eli, terima kasih.